Oke, ini ada satu lagi yang yang baru buat saya ya, bahwa Allah sendiri bukan dari bahasa Arab. Ini lagi mempertajam pertanyaan kami. Ketika itu bukan bahasa Arab, bagaimana mungkin ini bisa terpengaruh oleh grammar Arab? Iya, karena sebelumnya seperti beberapa peneliti mengatakan bahwa kata Allah itu memang bukan berasal dari bahasa Arab. Karena yang mereka kenal pada dahulunya itu al-ilah, Hmm. al dan ilah, Ya, yakni sang oke. sesembahan. Nah, Berarti persoalannya ada akar sekarang katanya. bukan akar kata. Al-ilah itu sampai sekarang itu masih eksis dan masih ada tercatat di dalam Al-Qur'an dan Al-Muqaddas Injil. Nah, suatu kata yang misalnya itu bentukannya itu dari dahulu itu tidak ada ya, seperti misalnya kata Allah itu sendiri. Nah, itu kan harusnya berevolusi menjadi al-ilah, tetapi al-ilah itu sampai sekarang itu masih ada gitu. Oke, oke, begini. Ketika ada statement kawan Anda tadi mengatakan bahwa proper name Allah sendiri sebenarnya bukan dari bahasa Arab. Kita mesti pasti dulu, ini sebenarnya dari bahasa apa ya? Ya tidak tahu, dari bahasa nenek moyang Ismail lah. Itu bahasa yang Allah Moyang kenalkan, Ismail. sebutan Allah itu loh. Yang Allah kenalkan gitu. Ah, Kebetulan ah. ya mudah dipahami dalam bahasa Arab gitu loh, Pak. Gitu loh, Pak. Itu kan beberapa Tidak Rahmat tahu Allah ini pemikiran sendiri. dari bahasa orang-orang apa. yang mengatakan bahwa itu akar katanya bukan berasal dari bahasa Arab. Itu beberapa orang yang bilang seperti itu memang. Ya, kalau penjelasan akar kata, ketika sudah mau menyebut tentang akar kata, ini berarti bahwa kita lihat proper name Allah Anda sudah tergugat. Apa tergugat? Oke. Iya, karena Alasan Anda? proper name ini apalagi berhubungan dengan Tuhan ya, tentang Allah, ketika dia mempunyai proper name berarti tidak mungkin ada akar kata di dalamnya. Loh, pastor yang berasal dari Arab ada kamusnya itu yang mana ya? Coba saya cari. Itu mengatakan bahwa Allah itu adalah proper name. Allah ismuhu al-ilah. Kok Jadi kok Anda bisa hanya kontaknya menyebutkan itu proper name. Orang Kristen Oleh karena Indonesia itu, mengatakan itu? oleh karena itu saya sendiri bisa dengan kekritisan melihat ketika dia mengatakan bahwa ini adalah proper name, bagaimana mungkin proper name ini bisa terpengaruh oleh grammar? Nggak ada grammar di, maksud Anda kayak gimana? Kalau Allah itu tidak bisa dikonstruk, Pak. Oke, bagaimana dengan yang kami bahas tadi tentang Al-Fatihah? Lah itu kan kata pemilik kepemilikan. Tadi kan sudah Hmm, disinggung. Ini kan Lillahi bahasa itu kan Arab maksud ya. Anda. Kalau diartikan pun kan sama. bukan masalah diartikan. Proper name, coba kamu berpikir sendiri. Proper name bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan Enggak, coba grammar, apalagi dipengaruhi oleh apa grammar. coba? Ya sekarang proper name Tuhan Alhamdulillahi Bapak gitu siapa? artinya. Pak Yusuf siapa nama? Tidak ada proper name Tuhan kami. Siapa? Proper name Ya Tuhan Mas, kami tidak, Yesus itu adalah nama dari Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia. Ya, Selain itu tidak ada proper proper name. name Tuhan Bapak siapa? Kan Bapak Tidak tadi ada proper mengatakan name bahwa Tuhan proper name kami itu nama diri. Tritunggal itu. Nama diri kenapa Tuhan dibilang Bapak siapa? Yesus? Tidak ada dalam apa penyebutan Kristen menyebutkan bahwa Allah yang punya proper name. Tidak Oh, ada. berarti Oh, Tuhan Pak yang tidak Yusuf beda, dikenal Pak dong. Yusuf beda. Banyak dong nama Elohim Tuhannya. Akhirim Pak dong kalau Yusuf kayak beda gitu. tapi Beda maksudnya? Ya kalau tidak ya, memiliki proper name yang berarti lain ada Elohim proper Akhirim name-nya, dong. Pak Yusuf nggak punya. Proper name yang mereka maksudkan proper name, saya pun tidak mengerti apa yang dimaksudkan proper name. Tetapi biasanya berhubungan Lah kalau dengan tidak mengerti apa yang dimaksud tentang nama proper sifat. name, kenapa Bapak Banyak. nanya tentang proper name Bukan dari tadi? itu, bukan ini. Saya bilang tadi bahwa, hah? Oh, ya. Oh. Oh ya, tadi ada kawan saya bilang begini ya. Saya bukan tidak mau bukan itu, tetapi bagi kekristenan proper name, siapa yang mengatakan di dalam kekristenan ada proper name? Di situ semua menyandang gelar atau nama sifat apa tidak berhubungan dengan proper name. Siapa yang mengatakan Allah Kristen mempunyai proper name? Banyak pendeta-pendeta yang mengatakan seperti itu. Ini Salah baru satunya dengar apa? saya Coba bahwa Anda itu sebutkan mengakui apa? bahwa Tuhan Anda itu tidak memiliki proper name. Bukan. Iya, proper name Tuhan kami siapa? Coba saya tanya.
Lah seharusnya saya yang bertanya seperti itu, kok Anda membalikkan iya, pertanyaan ke saya? Kan Saya begini, sudah kalau bilang bahwa proper name di dalam Kristen tidak ada. Yusuf, kalau dari Tidak disebutkan. segi oneness mereka mengatakan proper name-nya itu Yesus. Kalau dari Aduh, segi ini Tritunggal mereka mengatakan proper name-nya itu adalah Yehova. Lah kamu siapa Makanya, proper name-nya? makanya tadi saya bilang Pak Yusuf ini beda dari yang lain. bukan beda. Oneness, kamu pun sudah salah ya. Oneness itu ajaran yang keluar dari kekristenan. Tentang apa? Tritunggal, kamu bilang apa? Yehova, siapa yang bilang? Kamu belajar dari mana? Bro, saya ini udah 10 tahun Hah? debat, bro. Aduh, 10 tahun debat tapi salah debat Masa dengan saya orang. harus belajar kepada orang yang berbeda satu dari Hah? 1000 orang? Iya, makanya dengar informasi yang betul. Allah Tritunggal tidak Oh, ini mempunyai informasi yang proper betul name. ini teman-teman, coba didengarkan ya, silakan. Betul. Tritunggal Coba tidak jelaskan, mempunyai proper name. Ada yang baru nih. Kok yang baru? Biar Itu jelas, yang Pak. betul. Baru dengar Pak. Baru dengar Iya, saya beneran. makanya di dalam kekristenan proper name itu tidak ya. Kalau ini kita bicara ke hal yang lebih ini ya, lebih abstrak. Ketika sesuatu itu atau sumber segala keberadaan mempunyai proper name, sudah berarti bahwa segala proper name itu membatasi dia sebagai yang tak terbatas. Oleh karena Ya, itu betul. tidak mungkin ada proper name di dalam hal ketuhanan. Karena Tuhannya terbatas gitu ya. Bagaimana dengan Ketika kamu dengan yang menggunakan proper dengan name, apa yang maka disampaikan oleh Hasem kepada Musa bahwa aku ini adalah Yud Hasem He Vav itu, He dan itulah Hasem namaku. itu, saya hanya mengenal aku adalah aku, tidak ada bilang aku adalah Joseph Hafe. Aku adalah aku itu yang di mana? Bagian mana? Anoki Ehye, hu Esher, anoki Ehye. dong harusnya. Ehye Esher Ehye, bukan aku adalah aku itu mah. Jadi Ehye itu berasal dari kata hayah, aku yang ada. Ehye. aku yang ada adalah aku yang ada. Lah kamu tadi aku adalah aku kamu bilang. Iya, sama saja, aku yang ada itu aku. Bukan aku mengutus aku, bukan seperti itu juga. Nah, jadi apakah itu proper name? Lah, di sini kan ditulis bahwa Hashem itu adalah nama Tuhan. Hasem itu Enggak, maksudnya sebutan mutlak bagi kamu Tuhan. menginginkan bahwa di sana itu tertulis proper name begitu. Bukan Tahu, begini, Pak, dia. intinya begini, ketika ada klaim yang mengatakan bahwa Tuhan atau Allah mempunyai proper name, ini sendiri sudah membatasi Allah Anda sendiri. Lanjutkan. Oke. Lanjut. Oleh karena itu, ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah proper name, itu yang saya pertanyakan. Bagus. Kenapa? Jadi Tuhan proper itu name tidak ini, memiliki nama yang mutlak begitu ya, Pak Yusuf ya? siapa yang bilang? Bahkan kalau Anda berdiskusi dengan orang ateis, bagaimana Anda menyebut bahwa ini karena Allah tidak dapat dibuktikan, apalagi dia mempunyai nama. Oke, berarti nama Tuhan Anda bukan Yesus dan juga bukan Yud He Vav He begitu ya? Yesus Betul. adalah firman yang menjadi manusia. Bukan, maksud saya Ya, Tuhan, nama Tuhan Tuhan menjadi- Anda bukan Yesus dan bukan Yud He Vav He. Nah, bebas itu berarti. Proper name-nya bukan itu. Ya, iya. Berarti Yesus Anda jelasin, adalah begini. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia turun terbatas di dalam ruang dan waktu sehingga dia mempunyai nama. Oke. Tetapi ketika kita bicara tentang Allah yang tak terbatas, tidak mempunyai nama Jadi proper name. ketika Anda berdoa, Bapa yang di surga dikuduskanlah namamu itu apa? Gelar. Ya, Namamu. apa namanya? Namamu gelar, kami Namamu itu menyebutnya apa? yang tak terbatas. Bapa yang di terbatas itu. surga Siapa jelaskan? dikuduskanlah Mempunyai namamu, program. datanglah Iya. kerajaanmu. Namamunya itu siapa? Namamu merujuk jelas itu. pada gelarnya, bukan jelas. Di Malah sana itu yang disebutkan benar. namamu atau gelarmu. Betul. Bukan masalah itu, maksudnya penyebutan tentang hal. Jangan menambah, jangan mengurangi. Di sana disebutkan namamu atau gelarmu. Betul, di situ dikatakan namamu, tapi di situ bukan berarti proper name. Dari mana Anda bisa berpikiran seperti itu sementara di dalam Alkitab Anda tertulis demikian? Ya karena memang itulah yang sebenarnya. Sebentar. Cuma semenit. Pak, menurut Pak Yusuf itu kata Yesus itu proper name ya? Yesus adalah proper name. Bisa nggak dirubah, Pak?
Bisa dirubah nggak? Itu yang masuk ke dalam ruang dan waktu. Berubah, terpengaruh oleh grammar. Memang Bisa bisa berubah. Bisa berubah. Terus Bisa. kenapa Pak permasalahan yang di Quran? Karena ini berubah? adalah Allah yang tak terbatas, yang tak kelihatan, dan Aduh, yang enggak. tak Coba terjangkau. Coba cermati Pak. Yesus adalah firman yang menjadi kata Allah manusia. berubah karena itu ada grammarnya gitu kan. Oke. Nah sekarang kalau kata Yesus dalam Bible itu berubah tidak? Berubah. Jadi Yeshua, jadi itu ya terpengaruh. Apa masalahnya? Yang saya tanya tuh Yesus. Iya. Terpengaruh Iota, kenapa? Epsilon, ya. Berubah ya, juga terpengaruh, kan? Sama kan? Terpengaruh. Sama, berarti Anda mau menyamakan bahwa Oke, saya mau tanya. Allah SBT Anda ada dalam apa, ruang Pak? dan waktu. Berubah jadi apa? Yesus Bukan, berubah jadi apa? Penyebutannya tentang itu Berubah Yeshua jadi tentang apa? Karena pengaruh grammarnya berubah jadi apa, Pak? Maksudnya? Berubah jadi apa? Kalau terpengaruh grammar berubah jadi apa? Begini, coba saya koreksi Anda punya pemikiran sendiri. Ya, saya mau tahu. Anda menyamakan. Begini, Pak Yusuf, Yusuf, begini. Pak Saya Yusuf, tahu. Terpengaruh grammar enggak? Dia tidak berubah. Dia di dalam ruang dan waktu. Bukan masalah hakikatnya Pak, masalah grammarnya. Iya, tahu. Saya paham. Nama Yesusnya berubah enggak? Ya, karena berubah di enggak? dalam perubahan dari Aram ke Yunani. Bukan dari Aram, Pak. Ya, Bukan dari gimana? Aram. Dari grammarnya itu jadi berubah enggak? Maksudnya berubah grammar yang bagaimana? Kalau nama itu kan bukan kata kerja itu kan. Nah, ya kalau di kita itu kan kata kerja itu berubah karena aturan tata bahasa. Nah, maksudnya bagi Anda dari Aram ke Aram ada perubahan? Tidak ada perubahan Aram kalau ke Aram Aram, ke Aram. Pak, di Greeknya, di koinenya berubah nggak? Berubah nggak? Pak, Di Pak ngerti nggak yang tidak saya berubah. bilang? Oke, saya tunjukkan. Tidak ngerti. Saya tunjukkan. Pak, baca Pak ini Pak, yang saya blok. Kamu yang baca? Yeson tuh, N di belakang tuh. Yeson. Jadi berubahnya di mana? Kamu baca aja nggak bisa, aku bisa. Bukan, berubahnya di mana? Pintar aku dari di kamu. Bukan, berubahnya di mana? Theo kai Yeson. Nih, langsung. Berubahnya? Langsung. Ini. Itu ya. Iya, Berubah berubahnya berubahnya kemana? Halo? 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 Ini alamat zoomnya apa ya? Coba gue mau share. Ya mungkin jaringannya lagi trouble. Begini Pak ya, ketika Anda mengatakan apalagi dari Grekonia itu ke Grekonia, apa yang berubah itu tidak ada berubah. Tetapi kalau Grekonia ke Indonesia ada berubah itu tadi, Cong. Masa lu nggak lihat sih? Berubahnya kemana? Berubahnya lah ke tadi bentar. Lah tadi lu nggak lihat sendiri itu. Sorry, bentar. Ini ya, yang saya blok itu nih, Yesus ya. Oke. Yesus. Ya, di sini berubah jadi Yesus. Begini, itu dari Yunani Korea ke terpengaruh grammar nggak? Saya tanya Anda. Terpengaruh Apakah itu dari grammar atau tidak? Saya tanya itu. Kenapa dia berubah jadi akhiran n di belakangnya? Nu. Kenapa dia ada tambahin nu? Asalnya apa? Maksudnya dari Grekonia-nya apa? Oke, jadi kalau nominatifnya itu kan tunggal, singular nominatif itu kan Yesus itu bahasa apa? Enggak, yang saya tanya ini, Pak tahu nggak ini kenapa berubah? Jadi Yeson. Bukan, saya tanya ini berubah dari apa ke apa? Omikron, Epsilon, Nu. Kenapa dia berubah jadi Nu? Kenapa dia nggak pakai sigma? Dari apa? Belakangnya. Bukan, dia berubah dari apa ke apa? Kau jelaskan itu. Terapkan standar gitu kan, itu terpengaruh grammar jadi berubah gini gitu. Ya, nah, sekarang saya tunjukkan gitu. Ternyata bahwa nama pun bisa berubah terpengaruh oleh grammarnya gitu.
Itu tahu nggak soal nama ini? firman yang menjadi manusia Yesus ke dunia mau berubah karena grammar itu apa Berarti masalahnya? Memangnya harusnya- Tuhanmu Oke, harusnya di sini terbatas di berubah ruang jadi dan waktu. oke. Berarti berubah jadi Oke, Yesun jadi kita gitu ya. Yesun begini, ya. begini. Yesun Jadi gitu. kita juga sepakat bahwa Allahmu juga terbatas di ruang dan waktu ya, oke ya? Apa ini? Udah, Siapa yang lanjut, bilang dah. seperti Nyambung. itu? Jangan mengklaim kayak begitu, Pak Yusuf. Iya, Justru dia juga mengklaim justru Tuhan seperti Bapa itu. yang terjebak di dalam ruang dan waktu seperti Yesus. Kalau misalnya Dia dikatakan tidak, mengosongkan diri, jelas dia harus turun ke ruang dan waktu. mengosongkan diri berarti kan tidak ada lagi yang bertahta di situ Tidak, kan? kita sebut di sini tentang proper name. Tidak usah melebar, nanti akan Ya, jadi kan ini. kamu yang melebar. Kalau dia mengatakan membandingkan dengan Yesus, Assalamualaikum Pak. ya saya bandingkan seperti itu. Waalaikumsalam, Bang Tristan. Udah lama nih nggak masuk Zoom gue. Ya, ini saya nggak Ya punya waktu lu panjang. ini kali ya. Bagi ini ya. Banyak ngisi tesis kali lu. Enggak lah. Begitu ya. Jadi jika mau mengatakan apa, Yesus juga terpengaruh grammar. Grammarnya dari apakah? Kecuali grammarnya dari bahasa yang sama pada masa yang sama. Itu satu. Kedua, ketika Anda membandingkan dengan itu, berarti Anda juga harus setuju bahwa Allah Anda juga terbatas di dalam ruang dan waktu. Oke? Kenapa Yesus menggunakan itu? Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia harus mengosongkan diri, turun dalam ruang dan waktu. Ya, Oke. kamu ini banyak cakap dong. Oke, Dari seperti Bayomerot, Ya, Elohim, tapi- El Moshe, Koh, Tomar. Iya. Nah, ini dikatakan di sini Yisrael. Sebut, Ah, sebut ini. bahasa Israel, Hashem, Indonesianya. Elohei Abraham, Elohei Yishak, Elohei Yakob. Tuhan Selahani Maha, telah mengutus kamu Eleichem kepada mereka. Zeh ini Shemo, inilah namaku, Leolam selama-lamanya, Vezeh Zikri Ledordor. Dan kamu harus mengingat sepanjang secara dari generasi ke generasi. Nah, di sini dikatakan Shemo di sini. Mana di sana dikatakan gelar? Iya, iya di situ kalau bukan gelar apa namanya? Lah ini Shemo, Apa namanya? Ismi, kalau bahasa Arab apa? Iya. Isim ya. Ya, nama. Ayo ngomong Iya, apa kamu? Namanya apa? Iya memang namanya. Sekarang namanya apa proper name-nya kalau kamu tahu? Ya di sini disebutkan Hashem nih, Hashem. Siapa yang bilang Hashem itu proper name? Lo kamu mau kata proper name di sini maksudnya? Aduh, makanya mana di situ dikatakan Hashem adalah proper. Maksudnya kamu dalam bahasa Ibrani mau tertulis proper name gitu? Ini begini ya. Lah Begini. Yusuf ini gimana sih? Begini, Hashem itu adalah nama gelar untuk Tuhannya orang Israel ya. Bukan, ini adalah namaku untuk selama-lamanya dan kamu harus Tapi tidak disebutkan nama proper name-nya. lah. Mana disebutkan secara betul bahwa itu nama proper name? Iya. Sebutkan. Ah. Mana? Lah ini nih. Dia hanya namaku. Iya, Ah. namaku itu siapa namanya? Ya namaku siapa di sana? Yud He Vav He. Aduh. Kok aduh? Gimana dikatakan Kamu di gimana situ? sih? Ini Alkitab kamu sendiri kamu bantah. Tidak, Ditonton coba di situ semua orang loh dikatakan. ini, kamu jangan Betul. kayak gitu. Betul, coba sebutkan di situ di mana proper name itu. Itu semua nama gelar nama yang ini ya. Nggak ada gelar di sini. Elohim, Kalau gelar Hashem. itu berbicara tentang status. Saya Dia adalah raja, Apa, dia adalah raja, hakim. Tunggu. Dia adalah tukang Elohim kayu, itu dia apa? adalah guru. Nah, itu gelarnya Elohim itu sebagai apa? guru. Apa Oke, pekerjaannya Elohim yakni itu apa? mengajar, gitu. Kalau di Elohim sini itu apa? kalau Elohim itu adalah penguasa atau otoritas. Itu nama gelar atau nama proper name? Kalau Elohim ya menyangkut tentang status. Statusnya Jadi? dipangku oleh siapa dulu? Elohim yang menciptakan Jadi? alam ataukah Elohim sebagai penghakim atas bangsa-bangsa? Tergantung kalimatnya. Misalnya nih Iya, disebutkan itu tergantung semuanya di situ tergantung itu ya. Jadi tidak ada penyebutan tentang itu. Kok tertawa? Iyalah, kamu nggak paham masalahnya dan kamu beda sama Kristen yang lain. Apa Kristen Dilematis yang lain gitu kalau menyebutkan misalnya apa? kami itu melawan kamu. Bukan, Kristen yang lain menyebutkan proper name Allah Kristen itu siapa? Dengar ya Pak Yusuf ya. Kristen yang lain itu Iya. mati-matian mengatakan bahwa Hashem itu adalah proper name. Lah kamu mengatakan sekarang dia Hashem. hanyalah sebatas gelar. Bagus kamu. Hashem ini Kristen yang lain nama. bilang
Nama gelar Hashem tidak ada itu penyebutan. proper name siapa? Ya banyak Kristen. Mau dari siapa aja Hmm. Kristen di sini yang Hashem menyebutkan bahwa Hashem itu itu adalah proper name. Justru Hashem itu tidak merujuk pada proper name. Nah, mantap. Mantap, bagus. Lanjutkan Charlie. Iya, Hashem itu Ya. artinya Bukan itu yang saya maksud Charlie. Oh, Saya ngerti juga kalau Itu disebutkan nama. Hashem itu adalah sang nama. Maksud saya ini nama. adalah Ya, Yud He Vav He-nya itu Charlie. Iya, Yod Hevahe itu yang proper name-nya. Iya, itu yang Nah, saya terus maksud. Siapa yang bilang Hashem itu proper name siapa? Orang Kristen yang bilang orang Kristen yang membela mati-matian seperti Anda katakan bahwa Bukan, Hashem kamu adalah salah proper tangkap name. apa yang saya maksud Charlie. Jadi kalau kamu menilai bahwa Hashem itu bukanlah proper name, yang saya maksud itu adalah Hashem itu ya ini. Tapi kamu tadi mengakui ya bahwa Yud He Vav He itu adalah proper name ya, Charlie? Oh, Yod Hevahe proper name. Oke. Dengar itu Yusuf. Makanya Begini juga untuk itu ya. Saya masih tidak sependapat di mana ayatnya mengatakan Yote Vav adalah Nah, itu proper emang name dari ini. itu teksnya loh. Nah, ini teksnya Yusuf. Ya, mana teksnya? Teksnya Coba itu buka. kan- Ini itu saya share screen Ini Yusuf. share screen. Mana di situ tulis Yote Vav? Itu kan ejaannya Yod Hevahe itu. Ejaannya kalau dieja walaupun dibacanya Adonai, tetapi ejaan teksnya itu Yod Hevahe. Iya, tetapi di situ begini ya tentang proper name. Biar aja Proper Pak name Undur. itu begini. Iya, itu di situ dijelaskan dikatakan bahwa memang tertulis itu, tetapi tidak disebutkan bahwa ini adalah proper name Arab. Siapa yang mewartakan ini? Ngawur dong kalau gitu, Anda yang ngawur nanti. Coba. Anda Muslim ya? Tidak, saya Bukan, dia Kristen. itu Kristen. Oke, Tapi begini. Kristennya Jadi beda. Ini lucu. Begini. Kalau Kristen misalkan- kena telur mungkin. kalau seorang Kristen tidak mengenali ejaan teks Yod Hevahe, ini satu hal yang lucu sekali. Anda Kristen begini. Anda Begini. aliran apa? Begini, saya Katolik ya. Saya bilang begini, ketika Anda mengatakan Yote Vav, bukan Yote Vav, di mana dikatakan di situ Allah Yote Vav memperkenalkan diri, inilah namaku Yote Vav. Saya mau lihat mana ayatnya. Ya, maksudnya begini, ini konteksnya apa sih? Lah ini saya share screen dari tadi itu apa ya? Saya sudah bilang begini, proper name hanya akan membatasi Allah yang tak terbatas. Karena proper name adalah hal yang bagi manusia mau menyebutkan tentang sesuatu yang tidak dapat disebutkan. Tetapi apakah dia yang sesungguhnya mempunyai nama? Jelas tidak. Oh enggak, Anda baca Keluaran 20 ayat 2. Anda baca dulu Keluaran 20 ayat 2 dong. Coba baca. Keluaran Coba 20 baca. ayat Gini, 2. Pak Yusuf. Coba keluarkan Kejadian 20 ayat 2. Keluaran, bukan Kejadian. Oh, Keluaran 20 terus. ayat 2. Ya. Ya, Anda baca dulu dong. Terus dibuka kan, saya tidak lihat. Apa tadi? Keluaran 20 ayat 2. Keluaran apa Kejadian nih? Dia minta Keluaran. Jangan ada ilah lain. Oh ini. Iya. Lo yihye Ayo, leha Sobi. Elohim akhirim alpanai. Kenapa dengan ayat ini? Ya, ini kan dikatakan akulah, walaupun disebut di situ Adonai, Elohim, tapi maksudnya teks yang ditulis di situ kan Yod Hevahe. Bukan yang saya tanya. Iya ini beda. Ini kan lucu kan, kalau Anda mengaku Kristen tapi Anda tidak mengenali. Bukan, saya tanya begini Charlie. Coba Anda sebutkan, saya sudah katakan tadi di mana Yote Vav memperkenalkan dirinya sebagai Yote Vav. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Di Yesaya 43 ayat 11. Aduh, carilah sampai Yesaya 42 ayat 8. Buka semua. Yesaya 42 ayat 8. Bentar. Yesaya 42 ayat 8 ya. Ya. Nah, Baca. Ani Hashem hu Shemi. Itulah namaku, ya. Yod Hevahe berkata, itulah namaku. Iya, di situ dia katakan apa? Di situ Yote Vav mengatakan inilah namaku Yote Vav. Iya. Mana? Kan tadi Anda minta di mana Tuhan? Mana? Yod Iya, mana Hevahe tertulis itu? memperkenalkan Ini diri, loh. itulah namaku. Ya ini ayatnya.
Iya, itu tulisnya Tanya Etan, bener nggak tanya Etan? Coba. Bener nggak? Ya, Ani Hashem, maksudnya itu Ani Yud He Vav He Hu Ani, Shem. ini. Iya, itulah namaku. Iya kan? Itu Jadi Tuhan Allah, Elohimnya Israel yang bernama Yod-Heh-Vah-Heh memperkenalkan diri dengan namanya itu, kan? Benar nggak? kepada Ya itu kepada bangsa Israel dong. Ya konteksnya Yesaya kan itu kitabnya pada zaman apa, ya? Dan mirip dikatakan zaman kepada apa? siapa? Zaman apa? Ya? Coba lihat itu baik-baik. Aku ini Tuhan. Allah, Aku ini Tuhan. Tuhan. Itulah namaku. Ya, coba. Benar kan? Coba itu. Coba. Tadi kan coba Anda itu minta baca. itu kan, Yusuf? Iya, iya. Yusuf, Iya. sepertinya aku meragukan kamu ini Kristen, kamu bilang Bukan, Katolik, bukan. itu aku meragukan sekali kalau kamu ngomong Oke, gitu. begini. Biar Coba telanjangi kita kamu aja perhatikan. lah sekarang benar. Oke, Nih, oke, yuk. oke. Oke, lihat itu. Lihat apa? Telanjangi Ayat-ayat ini sebelumnya. dinonton Ayat. oleh netizen Kamu ini karena jangan ngaku Yusuf ini Kristen agak kalau kamu berbeda tidak sama yang tahu lain. ayat ini. Oke. Coba lihat itu dari atas. Apa yang sebenarnya mau dikatakan? Kenapa? Ada masalah apa? Kan kamu minta Iya tadi. jelas. Iya memang Kamu saya kan minta. minta. Iya, Gimana? maksudnya Di begini. situ, Jadi, begini. Memperkenalkan diri dengan namanya itu. Ah, iya Loh, betul. ini kan betul. ayatnya Saya mau jelas tanya. ya. Mana itu? Ayatnya Mana di jelas situ ya. dikatakan bahwa Ayatnya Yod-Heh-Vah-He jelas ya. memperkenalkan diriku adalah Yod-Heh-Vah-He. Mana di situ? Loh itu dikatakan di situ lah. Di situ dikatakan apa? Bukan. Coba di situ dikatakan Aku apa? nggak yakin Yusuf ini orang Kristen. Bukan. ini. Coba kamu sebut itu. Yusuf. Bahasa aslinya. Coba kamu baca itu. Adakah itu Yod-Heh-Vah-He mengatakan bahwa aku adalah Yod-Heh-Vah-He? Ya ampun DJ. Ya ampun DJ bagaimana? Yusuf, kamu Kristen? apa? Yakin? Iya, Aku bisa tes cuman kamu dia ya? lebih Aku bisa tes kamu ya? Terus. Ya, kamu Tidak, sudah saya tanya ini. itu. Saya Ini, tanya Yusuf. itu. Mhm. Oke, coba kamu bacakan dulu pengakuan iman rasulinya. Aduh, satu aja. kamu tanya Satu pula aja, gitu. satu aja. Bacakan dulu pengakuan iman rasuli. Ini bukti kamu ke Kristen. Oke, Bukti kamu kekristenan di Jangan Oke, kamu Buddha oke, lagi. aku pengakuan iman percaya rasuli. Bacakan. akan Allah Bapa. Kopi, Aku kopi dulu, percaya kopi. akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kurang puas? Lanjut sampai selesai. Lanjut. Udah Kurang lah, puas? kasihan. Kurang Lanjut puas baca. itu. Aja udah Ketika cukup, kamu lah. menyebutkan itu, saya menyebutkan awal saja kamu Lanjut. sudah bilang. Enggak usah. Lanjut. Jangan. Lanjut baca loh, terus. Saya Baca terus. tanyakan ini, kamu tidak bisa jawab. Enggak, baca terus. Baca terus. Bukan baca, saya tidak baca. Baca. Hafal. Bukan itu, saya di luar kepala itu. Iya, oke, Aku percaya bacakan akan Allah sampai Bapa selesai. yang Maha Pengakuan Kuasa iman rasuli pencipta satu langit dan kalimat. bumi. Tahu panjang, ada yang mau panjang mau pendek, Panjang. dan sampai kamu nggak tahu. Selesaikan. Sekarang saya tanya. Selesaikan. Jangan Bukan, jangan syahadat terlalu para banyak rasul kau yang mana yang kau mau? beralasan kau. Bukan, saya tanya, bukan. Syahadat para rasul yang mana yang kau mau? Yaitu pengakuan iman rasuli, bacakan Pengakuan dari iman awal rasuli yang mana sampai yang kau tahu? selesai. Bukan, saya tanya, pengakuan iman mana yang kau mau? Ya itu, bacakan aja pengakuan Kau iman. pun tidak tahu pengakuan iman yang jangan mana. kamu menghindari. tanya. Kamu Tidak, saya menghindari sebutkan. kalimat kedua dan ketiga. Oke, Udahlah. aku percaya akan Allah Udah. Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Ini saya tanya kamu. Dia baru Bukan, Google, saya dia sebut. baru Google itu. Mau sebut Google YouTube saya tidak perlu itu karena Iya, itu semua sudah sekarang ada di Nah, Google. Yusuf Ini saya Yusuf tanya, ini memang Charlie. Kristen. Kalau Charlie dia begini. Begini kalau dia Charlie, ini saya beda tanya kamu. pendapat, harusnya tugas Aha. Pak Charlie. Tristan, ini Tristan, diskusi Tristan, sama nggak usah ikut beliau. campur, Tristan. Nah, Tristan, biar Tristan. ini supaya aku terus terang aku Oke, nggak oke. yakin dia Kristen sejati. Oke, Bukan, oke, dia oke. bukan Kristen. saya sebut Iya. tadi syahadat para Sakit rasul. telinga. Anda mengatakan sudah tahu kalau itu memang syahadat para rasul. Sekarang saya tanya Anda, syahadat para rasul mana yang Anda pikirkan? Ya, sekarang begini, Anda tahu. kamu Anda tahu maksudnya tidak? yang disebut Syahadat para rasul itu itu? siapa? Aduh, tanya Anda lagi tahu? kahlari meteme. Aku Begini, tahu begini. ini yang namanya Yusuf ini kalau dari cara debatnya ini seperti Rama ini ya. Seperti Rama ini. Tapi Yusuf, Alah, Anda tahu jauh, nggak jauh. yang disebut rasul itu siapa? Aduh, pertanyaan saya tanya kamu Coba ke Anda hal yang buka, lebih Anda inti. buka Kau jangan lari, kitabnya Charlie. sebagai dalil. Begini Yang Charlie, disebut saya tanya rasul itu kamu. siapa? Begini, Yusuf. saya tanya kamu Charlie. TikTok, kamu TikTok. tadi TikTok ya, betul ya. Kamu tanyakan saya tadi syahadat para rasul. Saya Ya. sudah sebutkan itu. Saya sekarang Oke, saya tanya. Anda tahu yang kamu disebut rasul siapa? TikTok. Begini. TikTok. Kamu sebut syahadat para rasul yang mana yang kau mau?
Saya tanya, itu jangan sampai kau pun tidak tahu kalau syahadat para rasul ada berapa. Itu Panjang nggak pendeknya penting, pun itu tidak nggak tahu, itu penting. nggak mungkin. Itu nggak penting. Kamu Bukan Kristen nggak mana? mungkin, itu nggak penting. Bukan. Tapi Anda tahu nggak makna rasul? Kalau kamu bilang itu Yusuf. tidak penting, kenapa kamu tanyakan? Iya, Kau jelas. Kristen mana? Saya tanya Kristen mana? Aku Kristen aja. Kristen aja. Mana ada Kalau Kristen Kristen aja. gini, aku tanya ya Bukan Yusuf. Darlene. Yusuf. Di, Aku tahu di kamu sini bukan ada Kristen. rule aja juga. Oh, rule aja Ada rule aja Kristen juga. aja. Kamu Kristen tahu. aja mana ada Kristen Pusing dah. aja. Kristen aja. Sekarang begini. Bukan, aku begini, tantang Charlie. aku tentang kamu Kamu dari tidak denom usah apa? tantang. Buktikan landasan Alkitabiahnya kalau Aha. denom kamu itu tertulis di dalam Alkitab. Oke, saya tanya. Ini saja kamu sudah bingung ketika saya katakan ini Katolik, Rama, kamu Rama, katakan kamu nggak usah nyamar-nyamar jadi orang Kristen. alamak, begini Katolik Charlie. itu- Yusuf, aku Begini, tahu kamu ini begini, namanya Charlie. Rama ya, dari cara debatmu aku kenal Oke. sekali. Aku sangat kenal sekali Udah. suaramu. Oke, oke. Aku tes, Ya. aku bantu tes, Rama, aku bantu ini tes. aku kenal Pak Yusuf banget Katolik kamu nggak? ya cara debat. Bukan Rama itu, Pak Charlie. Bukan Rama itu. Oke. Udah biarin mereka, kita jangan ikut Bukan campur. itu. Jadi ini kan permasalahannya tadi adalah menyangkut tentang nama ya. Kalau menyangkut Iya, tentang saya nama setuju, kita saya fokus di setuju. situ dulu aja. Aku yakin Saya tidak Yusuf setuju. ini adalah Rama. Oh bukan dia itu, Enggak, bukan enggak. Rama itu. Bukan. Udah dikatakan Pak Yusuf. bukan ya. Pak Yusuf. Suaranya Ya. sama. Aku Pak kenal Yusuf. sekali suaranya Ya, dan ya, cara ya, ya. Pak Yusuf debatnya. Katolik ya? Iya, begini Yusuf ya, Katolik. Charlie. Iya, Pak ya Yusuf betul. Katolik? Iya, ya. Bapak Katolik? Ah, Ya. coba Bapak Charlie Katolik. Aku bukan Katolik. Bapak Katolik. Aku bukan Katolik ya. Bapak Pak Yusuf Katolik bukan? Katolik. Ya. Udah biarin Tristan. Ya. Begini Charlie Ya, ya. nanya aja. Begini. Pak Yusuf, Begini Katolik. Charlie. Ini Rama. Ketika Yusuf saya adalah sudah Rama. saya bukan Rama Charlie. Coba kenal banget suaramu. buka. Aduh, jangan Kamu nggak begitu. usah Saya bukan beralasan Rama. macam-macam. Begini Charlie. Ketika saya sudah mengatakan saya Katolik dan Anda mengatakan dari denom mana, sudah jelas kekristenan Anda, pantaslah kalau Anda mengatakan Anda Kristen aja. Oke? Jelas. Anda Sekarang tahu gini, Katolik? Katolik. Aku Anda tanya. tahu Katolik? Iya, tahu. Aduh, kenapa Anda menanyakan lagi dari denom mana? Mm-mm. Pantas kalau Anda adalah Kristen Sekarang gini. aja. Gini ya. Kalau Kristen aja mau mengajari Katolik, bagaimana Buset. jadinya? Aku tahu ini Yusuf ini di Facebook juga ada satu orang yang pernah berdebat dengan aku Aduh, Pak Yusuf. Pak yang Yusuf. ngakunya Pernah Katolik. pengaduan kasus. dosa nggak Pak Yusuf? Aduh, Pengaduan kasus. dosa. Iyalah, jelas sakramen Ya itu. sudah, apa yang dikatakan pastor saat pengaduan dosa? Ah, itu bukan paku, bukan bahasa Nah, Yusuf, baku. kamu kalau nggak bisa Iya. jawab itu kamu Itu bukan sakramen. Katolik. Sakramen memang. Begini Rama, memang sakramen. Dosamu tetapi bahasa gimana? baku. Dosamu gimana, Pak? Dosamu. Dosamu diampuni, ada dia punya apa nama Apa? ini Yusuf, dia kamu nggak usah begini. ngaku-ngaku Katolik lah. Dosamu. Kamu saya ini ya. Jangan ngaku-ngaku Yusuf, Rama. Begini Charlie, begini ya. Kau sudah ketimpangan ketika kau Nah, Bapak masa menyebutkan nggak tahu syahadat para penitensi, rasul. Pak Yusuf? Saya curiga juga. Penitensi itu hanya macam seperti ya ketika Iya, kita apa sudah kata mengakuan pastor? dosa. Dosamu telah. Penitensi itu bukan Ya, apa bukan kata itu pastor? Tristan. Bang Tristan, bukan ranah kita, biarin aja, Begini biarin. Tristan, penitensi itu seperti macam hal macam kita sudah pengakuan dosa dikasih penitensi, ini berupa macam apa Iya. ya? Bukan hukuman Apa tapi kata apa ya? pastor di situ? Apa Dosamu katanya? telah diampuni apa dengan ini saya bukan pastor jadi dia mengatakan ada Alah, formulanya. Bapak berarti nggak pernah pengaduan dosa. Nah, Gitu aja. itu ketahuan. Begini. Jadi kita rekam aja ini ya. Nanti Iya, ini, memang betul. Ya Muslim nggak Oke. usah lah ngaku-ngaku sebagai Aduh. Katolik. Nggak ada Begini, bukan begini, Muslim, begini, memang Charlie. Yusuf, Pak Yusuf, Begini, jangan Charlie. ngaku-ngaku Rama, Pak Yusuf. Begini Charlie, ketika hal Saya rekam Katolik kamu suaranya nih tidak ya. tahu, betul. Saya rekam Rekamlah, suaranya dan rekam, saya rekam. bisa membandingkan Aduh, Charlie. sidik suara Anda dengan Rama nanti. Betul ya. Charlie, Yusuf Aku itu bisa Rama bandingkan. itu. Jelas banget Sama ini aja. gampang sekali. Kita Ini bisa si ngambil Rama ngaku-ngaku Yusuf nih.
Iya, Rama ngaku-ngaku Yusuf. Nggak usah lah seperti itu. Zaman udah modern. Ini ketahuan Oke sih deh, oke suaramu deh, tuh oke deh. ketahuan. Sekarang saya tanya kamu kepada Kristen aja. Kenapa kamu ada statement bahwa ketika saya mengatakan saya Katolik, kamu mengatakan bahwa dari Karena denom kamu mana Anda? adalah kamu adalah Kamu lagi serigala berbulu domba. kebingungan. Kamu Oh adalah iya. serigala berbulu domba. Kalau yang saya menyamar serigala, saya sebagai sudah orang makan Katolik. kamu. Aku Saya sudah tahu. makan kamu. Aku Saya tahu serigala, banget. saya akan makan kamu. Sama Yusuf makan tuh si Charlie. Iya. Nah, Kalau aku makanya serigala, Rama, saya nggak sudah usah makan kamu. nyamar-nyamar kayak gitu. Kau tunjukkan aja keaslianmu kan. Masa KTP, sih kamu KTP. malu dengan imanmu? Kamu tahu tentang apa ayat mana yang ada di dalam gereja Katolik yang mengatakan inilah gereja yang benar? Dengar itu, Yusuf. Charlie. Dengar Ini tidak? Rama. Begini, Kamu nggak usah Charlie. menyamar-menyamar seperti itu, ya. Kita tahu kok suaramu kan gampang dikenali, suaramu yang Sudah. gampang dikenali. Oh, kelihatan dia ini. Kita sebut saja tadi tentang propernim karena orang ini, ya orang ini kelihatan nggak bisa ini karena sudah ini ya. Ya, aku Kenapa? rekam suaramu, gampang sekali. Katolik ketemu dengan Kristen aja nih yang pusing ini. Apa? Kenapa harus pusing? Kristen aja ini. Parah. Iyalah ini Nggak ada. perlawanan Katolik dan Kristen Pusingnya di aja. mana? Ya pusing dah Kristen aja mana pernah aku dengar ini. Iya. Bahkan denom Pusingnya pun di mana? tidak ada Kristen aja itu. Tidak ada denom yang Iya. Kristen aja. Sekarang begini aku tanya ya, Yusuf ya, Ya. alias Rama, di mana di dalam Alkitab disebutkan tentang Katolik? Katolik, nama Katolik dipublikasikan oleh Agustinus. Aku tanya Oke. dari Alkitab. Jadi ini sumbernya kita harus Alkitabiah, ya. Di Kamu mana? Di begini. dalam Alkitab. Begitupun kau sudah salah mengerti tentang Katolik. Jadi Ketika berbicara dengan orang Katolik, bukan hanya Alkitab yang menjadi pedomannya. Jadi Paham? Jadi ada Jadi? tradisi suci yang ada di tradisi suci. Ini jelas banget kalian ini kamu Muslim nih. Aduh, begini Charlie, saya jelaskan kepada kamu begini. Pak Charlie, Pak Yusuf itu dari Katolik, Pak Charlie. Saya udah lama berdiskusi dengan dia makan tahunan. Begini Charlie, saya ajarkan kamu, bukan apa, saya terpaksa mengatakan saya ajarkan kamu. Begini, kamu begini, Kristen mana, sebut saja denom apa atau Kristen ortodok mana supaya saya tahu Sekarang bagaimana di latar mana? belakangnya. Di dalam Bukan saya Alkitab. tanya kamu. Oke. Di atas pengakuan Petrus itu, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Itulah fondasi kuat kekatolikan dalam menyatakan itu inilah awal tertulis gereja. Di mana itu? Di Markus nggak salah. Saya nggak Ngawur terlalu hafal. kau. Seorang Saya asal Katolik nggak tidak boleh. akan salah menyebutkan Matius 16 ayat 8. Ya, Matius Tidak itu. akan salah. Begini, Kamu kan udah Charlie. salah. Begini, Jadi aku udah oke. tahu kamu tuh ngawur. Begini, Charlie. Ya. Kalau kamu bilang orang Katolik menghafal semua itu bullshit. Tahu Ngawur tidak? kau. Jangan Ngawur salah kau. ya. Ini Orang nggak usah lah Katolik kau paling tidak menyamar-nyamar sebut. seperti Begini Charlie, ini, ya. sudah. Ini Sudah begitu. memperburuk citra agama yang kau samarkan itulah. Ya. Saya Nggak Katolik usah kok seperti bagaimana? itu. Sekarang begini, ya, Yusuf, sebagai seorang Katolik, kamu paham siapa yang disebut Rasul? Jelaskan. Aduh. Ayo. Kristen aja mau menanyakan tentang kekatolikanku ini. Jadi, Ada aku pertanyaan tanya yang tentang lain? Rasul. Kamu tahu? Ada pertanyaan yang lain? Enggak. Aku punya pertanyaan pertanyaan yang ini lain? untuk menelanjangi kamu. Ada pertanyaan yang lain? Enggak, aku punya. Kalau aku kamu bikin sebatas pertanyaan ini itu emang mengerti, untuk begini. menelanjangi kamu. Karena Kristen Supaya saya semuanya paham kupas. tentang makna Rasul. Begini. Saya akan kupas di mana denom dan kesalahan-kesalahannya. tentang Kamu di mana? Rasul. Kristen mana? Coba sebutkan supaya Yusuf, kita tentang bisa denom, benturkan. Kamu baca Aha. 1 Korintus 3 ayat 4. Bukan. Kamu dari mana supaya saya tahu dulu. Tidak Kamu ada gereja denom. mana? Habis kamu ini apa? Sekarang aku. Kamu ini apa? Kristen apa? Aku Kristen bilang, aja. Kristen aja tuh denom yang mana? Saya nggak tahu. Kamu buka di 1 Korintus 3 ayat 4. Ya, yang lain sajalah.
Saya pun nggak punya waktu panjang ya, karena Rama, orang kita kamu bilang Yusuf sekarang mau kabur digantikan ya? Kamu mau Rama. kabur, Pusing Jadi aku. gini ya, Rama, aku jelasin kamu. Aku nih Yusuf dibilang Rama. 3 ayat 4 ya. 1 Korintus Ini 3 Kristen ayat aja 4. mau mengajari orang Katolik, ini Kristen aja bingung loh. 1 Korintus 3 ayat 4, baca. Bukan, ini Kristen juga. Enggak. Bang, Apa sudah saya bukan Islam, saya ini Kristen. Bagaimana? Islam. Ya, kamu baca. Jadi ini landasan Alkitabiah. Kamu tidak bisa mempertahankan denom. Ini landasan Alkitabiah yang diajarkan. Yang diajarkan oleh, kamu tahu yang diajarkan oleh siapa ini? Yusuf. Kau sebut saja. Kau sebut saja apa yang kamu ceritakan. Ini apa intimu? Siapa? Kamu masa apa inti jawab? pembahasanmu? Ini orang Kristen pasti bisa jawab. Nggak mungkin nggak bisa jawab. Kau sebut saja tentang apa inti pembicaraanmu. Nah, jadi kau tidak usah sebut saya tentang Rama. Kamu ngotot bahwa kamu seorang Katolik, tetapi kamu tidak mengerti tentang iman Katolik dan kamu tidak tahu dalil-dalil Katolik. Oke, begini. Kamu nggak bisa menyamar. Aku bisa telanjangin kamu. Oke, Charlie. Oke, seorang Kristen aja mau menelanjangi seorang Katolik yang mengaku Katolik. Kamu bukan Katolik, kamu adalah serigala berbulu domba. Kalau serigala sudah kutelan kau bilang. Kau itu, Toma, ini di 1 Korintus 3 ayat 4 dikatakan apa dan ini ajaran siapa? Coba langsung dijawab. Nggak usah buka-buka lah, kamu harusnya bisa jawab langsung ini. Aduh, atas ajaran Korintus pun mau tanya ke saya. Iya, kamu tahu ini siapa yang mengajarkan di sini? Belajar lagi lah kamu ya. Oh, belajar lagi gimana? Kamu berusaha menghindar. Ya, ini kalau misalkan live pasti banyak yang nonton. Ini lucu banget nih ya. Kalau saya jawab apa jadinya nanti? Bukan saya tanya. Saya seorang tanya begini, Charlie. Mengaku sebagai Katolik. Begini Charlie, kalau saya jawab dari siapa yang ajar, apa konsekuensi untuk kamu? Hah? Enggak, ini enggak ada konsekuensi buat aku. Ini berarti enggak usah mempermasalahkan itu. Hal remeh temeh. Hal remeh temeh seperti ini kau tanyakan kepada aku. Remeh sekali kalau misalkan masa kamu tidak bisa menjawab. Ini remeh sekali loh. Ini gampang bukan sekali. Tidak bisa menjawab, Charlie. Itu remeh sekali. Remeh sekali. Itu ya, makanya saya bilang saya butuh. Bisa jawab. Begini, kalau kamu seorang Kristen, saya tanya kamu denom mana supaya saya tahu cara berpikir kamu. Bantahannya aku ini adalah 1 Korintus 3 ayat 4. Ya, apa bunyinya? Loh, kamu masa nggak tahu? Saya nggak tahu. Kamu mengaku Kristen. Saya nggak hafal. Katolik. Saya nggak hafal. Orang Katolik nggak menghafal. Oh my God, kau baru tahu dari mana? Sekarang kamu sekarang saya tanya. Beralasan, ya? Apa bunyinya? Yusuf, saya nggak hafal. Bukan. Coba Pak Charlie sama Pak Yohanes Yusuf ngomongnya satu-satu Pak. Jangan tumpang tindih. Gimana mau selesainya kalau tumpang tindih kalian? Ya, bukakan dulu itu 1 Korintus 3:4 itu apa bunyinya? Itu gampang. Tolong perbesar. Baca. Tolong besar. Apa? Kasih besar, saya nggak bisa besarin. Ya. Terus apa? Sampai bacakan. Ayat ke 6. Bacakan. Dari ayat 3 4 5 6 3 4 5 6 ya. Iya, bacakan. Korintus 3 ayat 3 sampai 6. Bacakan. Ya baca. Aduh, kamu saya tahu bilang. Ini ajaran siapa? Bacakan. Loh, kamu nggak tahu? Jangan ngaku Kristen kau, jangan ngaku Katolik. Ini adalah dalil. Ini dalil bahwa Katolik dan Kristen dan denom manapun kita bersaudara. Ya, jadi tidak ada perpecahan, selisih paham atau itu tidak ada seperti itu. Begini ya? Charlie. Kalau tidak ada selisih paham, tidak ada perbedaan, tidak mungkin. Ya.
Begini, Ya, Rama, Charlie, kau dengar aku dulu. rekam suaramu dan aku Begini, buktikan Charlie. sidik suaramu Oke. sama. Ya. Sekarang zaman modern dan itu tidak sulit. Begini. Rama, kamu Sebentar kalau mau Pak Charlie, menipu, Pak Charlie jangan sama di sini. Pak ya. Sabar Pak Charlie. Pak Charlie, itu Pak Yohanes Yusuf dari Katolik. Saya sudah kenal beliau itu hampir 2 tahun, Pak Charlie. Jadi jangan menuduh orang macam-macam juga Pak Charlie. Dia dari Katolik, nah Pak Charlie dari Kristen. Saya harap juga berdiskusinya kalau sama Kristen bisa diselesaikan, jangan tumpang tindih gitu suaranya. Coba sekarang saya buka lagi mic-nya. Oke, Yusuf PI ya host admin, saya bilang begini, sidik suara tidak bisa dipalsukan, benar? Silakan nanti Sidik Bapak cek suara aja tidak apakah bisa suara Bang dibaca. Rahman Rajan atau bukan. Aku Kamu bisa ngeyel Pak. buktikan, ya. Silahkan Aku bisa dibuktikan. Oke? Iya Jadi silahkan. dari fakta yang berdasarkan pembuktian ini, aku bisa buktikan, ya. Jadi aku nggak sembarangan ngomong, ya. Aku punya fakta. Tapi Pusing nggak pusing nggak, Sob? Orang lain Oke. langsung. Pak Yohanes Yusuf, Pak Yohanes Yusuf, sebentar Pak Charlie. Pak Charlie sebentar. Pak Yohanes Yusuf kita kenal berapa lama Pak Yohanes Yusuf? Iya, Berapa kali itu. kita berdiskusi? Pusing aku Sob dengar dia nih. Biar apa ganti topik aja. Orang bingung begini kok di ini. Jadi gini, udahi aja ya Pak Charlie ya. Lebih baik kita buka tema yang baru. Nah, agar kita bisa mempresentasikan agama masing-masing gitu. Gimana Pak Charlie? Daripada Pak Charlie sama Pak Yohanes Yusuf gontok-gontokan padahal satu iman. Nah, lebih baik bermaaf-maafan aja gitu ya. Sesuai ajarannya, ajaran kasih gitu. Jangan sampai ada salah satunya kasihannya gitu. Ya, saya bukan maksud ini juga bahwa Pak Yusuf ini kebetulan dari tadi kami diskusi dan kebetulan juga tadi malah ada Rama sendiri, jadi beda orang gitu Pak. Mohon maaf ya Pak, karena menyangkut nyebut nama yang lain. Sekali dibuat. Ya, tetapi yang tidak bisa ditipu adalah sidik suara, ya. Ya udah. Sidik suara itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dibedakan, dipalsukan. Itu sidik suara itu unik. Ya sama seperti sidik jari, aku bisa buktikan ya. Sekarang begini, kalian bisa tertipu oleh seorang yang punya 2 akun dengan mengaku satunya adalah seorang Katolik. Itu adalah ketololan kalian. Aku nggak bisa mencegah itu. Tapi kalau dia berusaha menipu aku, tidak bisa itu. Ya, aku tidak bisa ditipu. Aku sering sekali menelanjangi orang terserah yang Pak Charlie, nanti silakan dicek ya. Itu aku sering telanjangi. Jadi iya Pak Charlie, nanti Bapak cek rekamannya ada, bisa diambil di YouTube saya. Silakan Bapak ambil gitu, cek sidik suaranya ya gitu. Apakah orang yang sama atau berbeda gitu Pak ya? Karena saya sudah mengenal Pak Yohanes Yusuf ini udah hampir 2 tahun gitu, dan beberapa kali berdiskusi. Mau 2 tahun, mau 20 tahun nggak peduli. Nah, jadi di sini Pak Charlie ngeyel dulu gitu. Sudah dibilangin. Hajar Yusufnya satu lagi Pak, Hajar Yusuf satu lagi Pak. Bisa mendustai. Baru satu Yusuf, satu lagi Hajar Pak. Udah kalau kayak gini saya diam aja. Silakan Pak Charlie dulu ngomong sampai habis Pak Charlie ngomong. Silakan situ. Sidik suara tidak bisa didustai, ya. Di bawah ada Yusuf satu lagi Pak, Yusuf Al-Qudsi Pak. Ada 3 Yusuf Pak. Cara dia berdebat, cara dia pola karakter seseorang itu tidak bisa dirubah dengan Pak Charlie begitu saja, ya. Ada 3 Yusuf Pak Charlie, Yusuf PI, Yusuf Baras. Iya. Ada mau puluhan ribu. Hajar semuanya Pak, hajar Pak semuanya Pak. Hajar semua Pak, bagus Pak. Satu pun tidak ada yang bisa Pak Charlie, mau saya panggilkan Bang Ramanya Pak Charlie. Nah, apakah orang yang sama saya suruh Bang Rama sama sama Pak Yusuf itu berdiskusi langsung? Mau? Panggilkan. Oke, sebentar saya telepon ya. Sidik suaranya sama, gitu aja. Bentar, jangan kabur kamu. Oh, jangan kabur. Ya enggak lah, ngapain gua kabur? Pak Yohanes, tolong tunggu di sini. Bapak jangan keluar. Saya panggilkan Rama. Biar Pak Yohanes Yusuf nggak ketuduh juga gitu ya. Biar dia malu gitu. Yusuf Al-Qudsi naik ke biar dihajar sekalian.
suaranya itu sama ya. Jadi kalian nggak usah. Yusuf Al-Qudsi naik dong. Speak up Yusuf Al-Qudsi. Ayo. Ada 3 Yusuf diseru nih. Halo Sup. Halo Sup. Ya udah itu apa? Anggap saja kan bingung juga kalau Kristen aja. Kristen aja kan saya juga bingung. Mau bilang apa yang kita mau bilang ini? Ya sudah. Ya, ditunggu aja Pak Yohanes. Sebentar, saya telepon Bang Ramanya. Saya suruh naik sebentar. Dia berdiskusi sama Pak Yohanes langsung. Ya. Tunggu sampai kapan PI? Begini ya. Sabar. Kamu tunggu aja Pak Charlie. Ya, karena begini, karena sudah mengatakan saya serigala berbulu domba. Di mana kamu supaya saya bisa ngap kamu sekali? Gini lah, ini pola debatnya Rama kan seperti begini Charlie. Tahu banget polanya Rama. Walaupun begini, Charlie, ya dengar kalian dulu. dengar dulu Charlie. Baru berapa bulan sih di sini paling, dan itu juga Charlie. debatnya seminggu paling berapa kali, join kalian itu paling seminggu berapa kali kan? Begini Charlie. Ya, tapi kalian tidak bisa membodohi aku, ya. Ada Yusuf satu lagi Pak Charlie tuh, hajar pas mau kalian. Puluhan ribu, gua nggak peduli. Ya Yusuf satu lagi Pak, hajar Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah Yusuf satu lagi Pak, hajar Pak. Ya, hajar Pak, Yusuf satu lagi Pak. Ya, saya Yusuf dan bukan Rama, ya. Saya Yusuf bukan Rama. Kursi gue tahu loh, Rama tapi ya nggak usah, ya udahlah itu. Ini sekarang ini mana panggil Ramanya mana? Udah masuk. Udah masuk. Begini Udah sesuai janji saya. Yang lain diam dulu. Pak Yohanes Yusuf buka mic-nya, Bang Rama buka mic-nya. Apakah mereka satu orang? Yusuf bagaimana? Saya mau apa? Assalamualaikum, yang lain sudah kalang kabut, bagaimana saya mau sama Itu Bang Rama, tolong dibuka mic-nya Bang Rama. Sudah. Nah, itu palsu. Iya kan begitu, maksudnya begini ya. Tentang apa? Rama ini siapa ya? Rama ini siapa? Saya kenal itu Rahman Rajan, itu Pak Yusuf yang dituduhkan Pak Charlie bahwa Pak Yusuf adalah Rama kan. Nah, saya panggilkan Ramanya gitu, biar berdiskusi langsung dengan Pak Yusuf gitu. Oh ya. Bukan, saya senang, saya mau jadi serigala nih biar kungap dia sekalian. Ampun Bang, ampun. Oke Pak Charlie, saya udah penuhi janji saya ya, jangan kejang-kejang Anda. Sekarang silakan buka mic-nya tuh. PI, ini gue dari tadi pengen ngomong juga nggak bisa ngomong ya. Mana Ramanya sini? Mana Rama? Mana saya? Ada Bang, mana ada Rama? Bang. Mana? Ada. Keluar lagi dia. Ternyata triknya nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama ketahuan. Oh ya ampun. Iya, Siapa yang keluar ini? Siapa yang keluar? Ya sudah gini, ngomong bareng-bareng Pak Yohanes Yusuf sama Bang Rama. Mana Rama? Ada. Pak Yohanes, tolong buka mic-nya Pak Yohanes. Masih aja dia ditampilin orangnya masih kagak percaya dia. Enggak usah ladenin, begini ya. Mana Rama? Bang Rama ngomong, Bang Rama. Itu timpali Pak Yusuf tuh. Ya beginilah kalau halo. Mana? Ya itu mereka buka mic. Rama. Ada. Ayo, mana dong kalian kok dua-duanya ini sih? Ayo. Begini aja Bang Yusuf PI. Ayo dua-duanya ngomong. Semuanya ngomong nih. Semua Yusuf semuanya ngomong. Dua-duanya ngomong ini kan hampir direkam, nanti aku ada ininya. Pusing nanti si Charlie pusing. Enggak, ini kan sidik suaranya direkam. Gini aja Pak. Gini aja saya bantu tengahin. Patternnya ini saya. Sidik suaranya nanti kelihatan beda. Pak Charlie ini saya, Pak Charlie ya. Halo. Nah. Ya, ini siapa? Yang halo? Ya, yang ada Rahmana. Kamu ngakunya Rahmana. Di sini namanya siapa? Rama. Oke. Ganti aja Bang, nama Abang Rama gitu. Biar dia bisa membedakan. Ini Pak Yusuf Yohanes sama Yusuf palsu siapa ini? Jadi gini. Banyak Yusuf jadinya di sini. Nyamar jadi saya juga Yusuf ini.
aku kenal suaranya, dan aku kenal cara debatnya. Begini Charlie, jangan buat begitulah. Kita Kristen ini jangan Kamu terlalu bukan ngotot Kristen. dengan hal. Kamu Ah, bukan oh Kristen. ya bolehlah. Saya bukan Kristen, saya ateis pun nggak apalah. Terserah Anda. Tapi begini, ketika statement Anda, saya sudah coba bantah, tapi Anda sendiri tidak tahu tentang itu. Syahadat mana yang Anda mau? Kenapa nggak tahu? Ya, Kristen syahadat tahu mana loh, yang Anda Kristen tahu mau? semua. Sekarang Kalau begini, hanya Anda tahu, sekitar Anda tahu. denominasi, kau tidak perlu bercerita tentang sejarah gereja. Kau tahu sejarah gereja? Oke. Sekarang ginilah, kamu itu bahanmu itu cuma kamu berkata bahwa kekristenan itu harus satu dan tidak bisa terpisah. Ya, Tapi kenyataannya kan kenapa kamu banyak? udah baca ya 1 Ya, Korintus. tapi kenapa banyak? Saya tidak baca. 1 Korintus 3 baca ayat. lagi. Apa tulisannya? Baca. Saya suruh bacakan karena saya Baca tidak bisa. ya, ini ya. Apa bacanya? Karena kamu masih manusia duniawi, ya. Terus? Ya, sebab itu jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ya. Terus? Ayat 4. Dan jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat ini adalah ayat rujukan iman Kristen 1. Tidak ada denom. Paham? Ayat ini diajarkan oleh siapa? Kamu kan harusnya bisa jawab kalau kamu ada ngakunya Katolik. Ini yang remeh-temeh, saya bilang jangan tanyakan ke jadi saya. Kamu Siapa yang remeh-temeh ini aja kamu nggak bisa jawab. Kalau saya jawab, apa konsekuensi bagi Anda? Lo nggak ada konsekuensi buat aku. Nggak ada konsekuensi buat aku. Tanyakan hal-hal yang berat kepada saya tentang untuk teologi. Membuktikan iman Katolikmu itu memang benar, memang bisa diuji. Ya. Begini. 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, jangan dulu ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Begini. Ya. Dan peganglah yang baik. Ini kenapa ya di room ini ada 10 nama Yusuf ini? Gara-gara si Charlie lah nih. Ini si Charlie lah nih yang si Charlie ini ngada-ngada aja nih. Sekarang begini. Tentang kita selesaikan dulu itu Korintus itu. Sekarang kamu harus bisa membuktikan Korintus iman sendiri. Katolikmu. Begini, saya tanya kamu. Oke. Kamu tahu pembelajaran Alkitab kan? Oke. Bagaimana Anda bisa mau melarikan dari Korintus 1 ke Tesalonika? Apakah keadaan kondisi? Sekarang begini, ini kamu paham nggak? Saya sudah mulai. Kamu paham nggak? Saya sudah mulai. Kita sedang membahas tentang iman Katolik dan Kristen itu satu, ya. Begini, kawan. Tetapi begini, kawan. Sebagai pedoman, pedoman, aku bilang 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi segala sesuatu perlu diuji. Kalau memang kamu mengaku sebagai seorang Katolik, kita uji. Oke, tapi saya juga uji kamu nanti ya. Oke, betul. Kamu uji. Kamu tadi uji tanya siapa yang ini yang Korintus ini ya. Paulus yang menuliskan kepada jemaat di Korintus. Apalagi kamu tanya? Ya, jadi begini ya. Sudah itu habis apa lagi? Kalau bukan kamu saya mau puaskan kau sekarang jawab. Sekarang begini, pendekatan tentang surat-surat. Kamu mengerti apa argumentasi Paulus terhadap umat di Korintus? Bagaimana keadaan Korintus pada waktu itu sehingga Paulus menyampaikan isi surat ini? Coba jelaskan. Ya, jadi begini ya. Korintus itu adalah satu kota yang sangat kaya. Ya. Terus
Sama. Kota pelabuhan yang sangat kaya ya. Terus? Dan sama itu. penduduknya di situ banyak percampuran ya. Heterogen. Mereka baru mengetahui tentang kekristenan ya. Dan terus? Banyak tradisi yang mereka sebelumnya anut itu, sebelum mereka mengenal kekristenan, mereka itu gaya hidupnya itu hedonis ya. Kamu tahu terus? Ya? Tahu, pembelajaran ini tahu. Jadi di situ Rasul Paulus banyak memberikan ajaran-ajaran yang keras. Bahkan dia mengkritisi iman orang-orang di Korintus, ya, bahwa mereka itu walaupun iman mereka kaya, orang-orang Korintus waktu itu iman-iman yang baru mengenal. Karena ada heterogen tentang kehidupan yang berada pada waktu itu, sehingga Paulus menggunakan surat ini untuk menasihati. Di sini hanya ada nilai spiritualitas yang bisa kita ambil. Memang benar. Jadi sekarang begini, kamu apakah tahu seorang muslim bagaimana bisa gaya mengerti hidup tentang hedonis itu? di sana saat itu? Saya tanya kamu, apakah seorang muslim bisa mengerti hal ini? Sehingga Bisa saja. Sekarang begini ya Yusuf yang ngaku Katolik ya. Muslim itu aku tahu kamu salah satu dari seorang namanya kristolog ya. Kristolog ini mempelajari tentang kekristenan ya. Mampus aku. Jadi tolong dulu supaya orang Kristen itu ngaku kalah kalah Pak Charlie, pengetahuan dari kamu. Pak Charlie, begini saja supaya tidak terlalu melebar. Sini sajalah kita dua dialog tentang kekristenan. Oke. Sekarang begini, Rahmana Raja yang asli ya, bukan yang samar-samar. Lihat muka saya baik-baik ya. Ini bukan Pak Yusuf, ini Rahmana ini. Rahmana, oke. Kamu mau debat soal apa tentang kekristenan? Berdebat tentang apa? Pilih anak yang berbakti kepada orang tua. Masih yang kemarin itu, ya? Tetapi itu masih itu. Ya. Terus? Pertanyaan Gimana saya yang begini. kamu permasalahkan? Pertanyaan